saya mahasiswi dari UIN Raden Kota Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat, yaitu media audiovisual, visual, dan juga PPT untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Masnat Baiti, dalam mata kuliahnya yaitu pengembangan media dan sumber belajar. Baik, di sini kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Pada poin pertama ini, kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah itu sendiri, yang pertama, kata Abbasiyah itu berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu dari keturunan Bani Hashim yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saqqah pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi, yang merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah ini. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau setara dengan 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan juga khalifahnya merupakan keturunan dari Bani Abbasiyah, yang keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Abbasiyah itu merasa bahwa mereka lebih berhak daripada pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah, atas pemerintahan Islam. Hal ini karena mereka sendiri yang dimaksud ini, dinasti Abbasiyah itu menganggap bahwa mereka adalah dari cabang Bani Hashim, yang secara nasab itu keturunannya itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga, yaitu mereka merupakan kalangan-kalangan orang yang tersingkir dari dinasti sebelumnya hingga mereka melakukan pemberontakan terhadap dinasti tersebut. Selanjutnya, yaitu strategi yang dilakukan oleh Bani Abbas untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Nah, di antaranya yang pertama yaitu mereka mendirikan gerakan bawah tanah. Gerakan ini bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah itu mengawali gerakan ini dengan melakukan gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, tepatnya pada tahun 740 Masehi. Gerakan tersebut dilakukan dengan cara menjadikan kota Khurasan sebagai pusat dari gerakan bawah tanah tersebut. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam gerakan ini, yang pertama Muhammad Al-Abbas, yang kedua Ibrahim Al-Imam, dan yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasani. Kedua, yaitu menerapkan politik bersahabat. Artinya, keturunan dari Bani Abbas ini tidak menunjukkan sikap permusuhannya terhadap pemerintahan dari Bani Umayyah. Nah, strategi yang ketiga ini dalam gerakannya, Bani Abbas itu menanggalkan nama Bani Hashim, bukan Bani Abbas. Tujuannya itu agar mendapatkan dukungan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas yang dipimpin dan dipelopori oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, dapat kita lihat dari peta di samping ini, yang mana corak merah muda itu menandakan wilayah Khurasan yang menjadi pusat dari politik Bani Abbas. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 508 tahun. Selama 508 tahun ini, pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami 5 periode. Periode pertama dipengaruhi oleh Persia I, dan periode ini dikenal dengan masa keemasan. Periode kedua dipengaruhi oleh Turki pertama, periode ketiga dipengaruhi oleh Persia kedua, periode keempat dipengaruhi oleh Turki kedua, dan periode kelima tidak dipengaruhi oleh bangsa lain dan bebas dari pengaruh bangsa lain. Nah, di periode kelima ini juga dinamakan
masa kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini. Nah, dapat kita lihat dari gambar di atas, terdapat 9 khalifah yang memimpin pada periode pertama ini. Tentunya periode pertama ini dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah ini. Dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, yang keempat Abu Musa Al-Hadi, yang kelima Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, yang keenam Abu Musa Muhammad Al-Amin, yang ketujuh Abu Ja'far Abdullah, yang kedelapan Abu Ishaq, dan yang kesembilan Abu Ja'far Harun Al-Watsi. Pada periode kedua dipimpin sebanyak 12 khalifah yang diawali dari Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 Masehi sampai dengan diakhiri dengan Khalifah 11 yaitu Al-Muttaqi yang pada tahun 940 sampai 944 Masehi. Dilanjutkan dengan periode ketiga diawali dengan Khalifah Al-Mustaqfi, Khalifah Al-Mu'ti, Khalifah At-Tai, Khalifah Al-Qadir, dan Khalifah Al-Qadim. Pada periode keempat terdapat 8 khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Al-Qadim, Al-Muqtadi, Al-Mu'tazir, Al-Mustarsyid, Ar-Rasid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, dan Al-Mustadi. Pada periode kelima ada 4 khalifah yang memimpin, diantaranya An-Nasir, Al-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustasibila. Nah, pada pemerintahan Al-Mutasibila inilah yang menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Faktor kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, terbentuknya Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional. Yang kedua, terciptanya perindustrian tambang, tekstil, dan lain-lain. Yang ketiga, terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. Yang keempat, penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, India, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu didirikannya perpustakaan Bait Al-Hikmah sebagai perpustakaan negara, pusat penelitian, pusat kegiatan studi, dan riset astronomi, dan juga matematika. Nah, pada era dinasti Abbasiyah ini ternyata banyak sekali melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang pintar dalam bidang-bidangnya masing-masing. Di antaranya yaitu ilmuwan fikih, ilmuwan hadis, ilmuwan filsafat, kedokteran, matematika, dan juga astronomi. Pada ilmuwan fikih yang terkenal pada masa Abbasiyah ini yaitu Imam Abu Hanifah pada tahun 700 sampai 767 Masehi. Selanjutnya ada juga Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad dan Hambali. Di ilmu hadis, tokoh-tokohnya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Al-Nasai, dan Imam Baihaqi. Di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd. Di matematika ada Al-Khawarizmi dan Abu Al-Wafa. Di astronomi ada Al-Batani dan Al-Biruni, serta masih banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan yang lainnya. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari dinasti Abbasiyah, yang pertama yaitu persaingan antar bangsa, yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga yaitu konflik keagamaan, yang keempat munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial berkepanjangan, yang kelima perang salib, dan yang keenam serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Serangan Mongol inilah yang menyebabkan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Pada tahun 1258 Masehi ini, bangsa Mongol yang dipimpin oleh Tulan Khan hanguskan dan menyerang Baghdad, bahkan membunuh khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mu'tasim, hingga akhirnya dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ini karena dinasti Abbasiyah tidak mampu menahan serangan tersebut. Baik, itu saja pembahasan saya tentang dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.